Selamat hari Minggu. Ya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi bersama Kakak Guru Sekolah Minggu. Di sini ada Kakak Natalia dan Abang Bram. Nah, hari ini kita mau ibadah sekolah Minggu ya, Bang? Iya, Pagi hari biasa. ini. Seperti biasa. Gimana nih Abang sendiri kabarnya? Abang puji Tuhan kabarnya baik. Sama, semoga adik-adik juga baik ya, Bang, Iya. di rumah kabarnya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, baiknya kita pemanasan dulu nih, Bang. Oke, tapi sebelum pemanasan kayaknya kita harus tepuk Yesus dulu. Oh iya, biar semangat kan, Iya, Bang? kita tes semangatnya adik-adik. Iya, betul. Oke. Coba, Siapa yang pancing? Abang dong. Oh, aku. Kan biar Oke. semangat, Bang. Siap. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Yes. Kayaknya kurang semangat nih yang di rumah nih. Iya, semangatan Coba. kita emang kalah deh Ya adik-adik. coba kakak deh yang Coba, mancing. oke, boleh. Siapa tahu sama aku lebih Benar. semangat ya, Bang. Biasanya Oke. sih sama cewek lebih ini. Oke, semangat ya adik-adik ya. Soalnya kakak sama bangnya di sini semangat, jadi Oke. adik-adik harus semangat. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah. Oke, semangat ya, Bang. Kayaknya udah semangat banget nih. Kita juga udah mulai semangat nih, Bang. panas. Betul. Oke, kita mau nyanyi apa nih, Bang? Pemanasan kita pagi ini. Setinggi-tingginya langit, Kak. Oh, boleh ya, Bang ya. Oke. Setinggi-tingginya langit. Oke, kita mau coba. Adik-adik harus semangat. Suaranya harus dibuka, nyanyinya harus yang kencang. Oke, mulai, Bang. Jangan lupa pakai gerakan ya, adik-adik. Ya, benar. Harus sambil bergerak. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat yang tinggi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, harus lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat ya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gimana, Bang? Udah semangat? Ya, sudah 50%. Lumayan ya, Bang, 50%. Iya. Jadi kita harus lebih semangat lagi. Kita Benar. harus tambahin 50% lagi Harus, biar Kak. jadi 100%. Benar. Oke, kita mau nyanyi lagi nggak nih, Bang? Mau, tapi sekarang kakak dong. Lagu apa? Lagu apa ya, Bang, enaknya ya? Ini tahu nggak lirik yang King Kong badannya besar apa kecil, Bang? King Kong badannya besar, Kak. Besar. Kalau King Kong badannya kecil apa tuh? Oh, enggak. Monyet. Ya. Oke. Oke, nggak King apa-apa Kong kita badannya nyanyi. besar ya, Kak. Oke, Bang. Siap, mainkan musik. Jangan lupa pakai gerakannya. Jangan sampai lupa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang Lehernya kenapa? panjang, kakinya pendek. Lebih aneh
aja Kak ibadahnya. Kita mulai sekarang ya. Iya, Sebelum Kak. mulai kita buka dalam Doa. doa. Oke. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap anugerah Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan juga Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu akan memulai ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mau hadir di setiap kami Tuhan, biarlah kami bisa duduk diam dengar-dengaran dengan kakak guru sekolah minggu dan amang pendeta. Dan juga Tuhan berkatilah setiap kakak-kakak sekolah minggu, amang pendeta, inang pemusik, abang dan kakak pemusik juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan kakak-kakak sekolah minggu di sini dapat menjalankan ibadah ini Tuhan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke deh Bang, kita memulai ibadah. Iya Kak. Jadi kita angkat satu pujian dulu ya Bang. Kita akan bernyanyi apa ya Bang? Kira? Sungai Sukacita. Oh iya, bener Bang. Itu lagunya bagus ya. Kita nyanyikan lagu Sungai Sukacitaku. Pasti adik-adik tahu, jangan lupa pakai gerakannya. Oke? Oke. Mainkan lah. Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Oh yes, yes yes yes. Tangguh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam perjalananku. Melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita nyanyikan sekali. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Tangguh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam perjalananku. Melayani Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kalau sukacita udah penuh, artinya udah semangat Bang, udah sukacita, Iya. udah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Awal ibadah sebelum yang baik. benar Kak Bang, tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyi dulu kali Bang, sekali lagi ya Bang. Boleh. Biar lebih semangat, adik-adiknya juga mendengar firman Tuhannya lebih enak dan lebih Bener pas. banget. Bener Bang. Sungai Sukacitaku. Berarti habis itu, oh Allahku besar. Allahku besar Bang. Allahku besar. Benar, benar kan? Gimana adik-adik? Tahu kan lagunya? Tahu pastinya, apalagi Batita Balita Bang. Waduh. Hafal. Allahku Yakin besar. 100%. Oke, mari kita nyanyikan ya Kak. Oke Bang. Oke, mainkan. Besarnya besar banget ya adik-adik ya. Oke. Jangan lupa pakai gerakannya.
Jadi kita udah siap nih Bang ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adiknya juga udah siap, udah disiapin buku tulisnya, Alkitabnya, Iya. apalagi Bang? Udah sarapan, Udah udah sarapan. wangi, udah mandi ya kan Bang? Dan Mm-mm. utama siapkan hati dan pikirannya. Pikirannya, betul banget Bang. Oke, tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi. Oh iya, abang kebetulan rindu sama firman Tuhan. Sama banget Bang, rindu firman Tuhan, rindu datang ke sekolah minggu, Benar. datang ke gereja. Tapi nggak apa-apa ya Bang, kita obati kerinduan ini dengan bernyanyi. Asik. Oke, kita Oke. nyanyikan Kurindu Firman Tuhan. Betul Bang, rindu firman Tuhan. Kita menyanyikan dengan gembira dan selalu semangat. Kita nyanyikan ya adik-adik. Rindu firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, bagi kakiku, terang di jalanku. Firman-Nya ya Tuhanku, setiaku dengan selalu, kuamalkan dalam hidupku. Kuatkanlah aku, firman Tuhanku, firman yang hibur hatiku, pelita bagi kakiku, terang di jalanku. Firman-Nya ya Tuhanku, setiaku dengan selalu, kuamalkan dalam hidupku. Kuatkanlah aku. Oke Bang. Oke, kita panggil amangnya yuk. Betul Bang, kita panggil Amangnya sekarang ya Mang. Iya. Mang Bang, biar kita dengar firman Tuhan bareng-bareng sama Mang Pendeta. Amang Pendeta. Amang Pendeta. Ada yang rindu nih. Yang rindu nih Cie, Iya. rindu. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap stay terus. Kita dengar firman dari Amang Pendeta. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Sehat semuanya? Salam sejahtera ya. Semua sehat di dalam harapan bahwa kita nanti bisa kembali seperti biasa. Kita berdoa semuanya agar COVID-19 jauh ya, cepat berlalu ya. Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa tadi oleh kakak abangnya yang cantik, yang ganteng ya. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab kita, sebaiknya kita berdoa ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dengan segala hormat dan pujian kami panjatkan kehadirat Bapa atas penyertaan lindungan Tuhan atas keluarga kami semuanya, atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami siang dan malam, khususnya untuk kesempatan yang indah ini. Kami datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, berterima kasih karena Tuhan sudah melepaskan kami dari kejahatan melalui Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sebentar kami akan menerima sabdamu, firmanmu. Bersabdalah Engkau Tuhan untuk kami anak-anak sekolah minggu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Oke adik-adik semuanya, coba dibuka Alkitabnya. Sudah dipersiapkan tadi kan? Yaitu dari kitab Roma. Dari mana? Kitab Roma pasal yang ke-13 ya. Ke-13 yang diawali dari ayat 11 hingga ayat 14 ya. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Roma pasal 13 ayat 11 hingga ayat 14.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bisa dimengerti? Adik-adik semuanya sekolah minggu yang cantik, yang ganteng, sehat semuanya kan? Iya. Yang pertama, semua anak sekolah minggu tahu kan hukum Taurat. Berapa hukum Taurat? Ada 10 yang dibagi 2. Itu 1 sampai 4, 5 sampai 10. Mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, yang vertikal dan horizontal. Siapa manusia itu? Ya, di sekitar kita ada orang tua kita, adik kita, saudara kita, guru kita, kakak, abang sekolah minggu, dan semua ciptaan Tuhan perlu kita kasihi seperti Tuhan mengasihi diri kita. Diberikan makan, diberikan minum, diberikan mata pelajaran, diberikan orang tua, keluarga. Tuhan itu sangat luar biasa, termasuk napas kehidupan kepada kita hingga pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, adik-adik yang dikasihi oleh Kristus, tentunya 10 hukum Taurat itu kalau tidak ada hati, itu semuanya sia-sia. Siapa yang punya hati? Di mana terletak hati itu? Kelihatan enggak? Kelihatan enggak hati itu? Bisa kelihatan kalau dibedah, tapi secara mata kita tidak bisa melihat hati. Tapi semuanya manusia, adik-adik kami juga semuanya punya hati. Itu adalah juga pemberian Tuhan. Jadi 10 hukum Taurat itu harus disempurnakan dengan kasih. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Kasih, mengasihi berarti sifat, dan bagaimana sifat kita itu harus kita kerjakan untuk mengasihi. Berarti kasih itu juga dalam pekerjaannya adalah semangat, ya. Semangat, kata orang semangat 45, semangat juang, ya. Semangat untuk belajar, semangat dalam segala perjuangan kita, memperjuangkan diri kita, keluarga kita, agar nanti kelak menjadi anak-anak yang baik tentunya, ya. Anak-anak yang sukses, anak-anak yang bisa menggapai cita-citanya setinggi langit. Berarti semangat itu semangat untuk belajar, ya. Sekarang masih belajar online kan? Belajar dari rumah, ya. Banyak orang yang bisa belajar. Di kampung-kampung orang nggak bisa belajar karena tidak bisa beli beli paket, nggak bisa beli pulsa untuk bisa online. Tapi kalau kita di kota ini banyak fasilitas kan, terpujilah Tuhan. Kita syukuri itu semuanya adalah pemberian Tuhan melalui orang tua kita yang sangat-sangat luar biasa untuk memikirkan keperluan anak-anaknya.
Jadi semangat kita belajar, kemudian kalau kita ada hati untuk mengasihi, kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi lebih sehat. Kemudian supaya kita lebih sehat, kita banyak makan sayur, makan buah, jangan malas makan, jangan cuma jajanan di luar karena itu kurang sehat. Yang lebih sehat adalah masakan mama di rumah ya. Masakan mama di rumah. Supaya sehat ada 4 sehat, 5 sempurna. Berarti makan sayur, buah dan minum susu kalau ada ya. Bersyukurlah anak-anak yang bisa sampai minum susu dengan makanan yang sehat. Karena zaman sekarang banyak orang yang susah untuk mencari nafkah. Iya. Dan kemudian dengan semangat sebagai tanda kasih, kalau kita punya hati untuk mengasihi, berarti jangan sembarangan dalam berbicara, jangan sembarangan jajan, dan jangan sembarangan dalam segala hal. Kemudian kalau kita punya hati sebagaimana yang diharapkan melalui firman ini dari Rasul Paulus ke jemaat Roma pada saat itu. Jadi jemaat Roma itu ditulisi oleh Rasul Paulus ketika itu supaya jemaat yang ada di Roma, termasuk jemaat yang ada di HKBP Ciledug dan anak-anak HKBP Ciledug, supaya meninggalkan kegelapan. Siapa suka gelap? Gak ada kan? Siapa takut gelap? Kayaknya semuanya kita takut kegelapan. Kalau mati listrik atau kalau malam harus keluar malam. Kalau di kota ini kan masih terang kan, banyak lampu jalan ya. Tapi pada umumnya orang takut kegelapan. Tentunya kalau kita takut kegelapan, kita harus memperlengkapi senjata terang. Apa itu? Senjata perang yaitu senjata lampu kita. Senter ya, alat-alat untuk menerangi. Jadi meninggalkan kegelapan. Kegelapan itu apa? Kegelapan bisa terjadi kalau anak-anak hanya main PS tiap hari tanpa membuka Alkitab, tanpa membuka buku-buku pelajaran, tanpa membuka hati untuk menerima ajaran dari guru, dari orang tua ya. Kemudian seperti Amang bilang tadi, kegelapan itu adalah nantinya suatu kegelapan terjadi ketika kita malas makan, lalu perut kita akan sakit. Kalau kita sakit tentunya ke rumah sakit, biayanya dari mana? Kalau bisa sembuh, kalau enggak apa? Terjadi ke dalam kegelapan, kematian terjadinya. Kematian terjadi karena malas makan, akibatnya akut penyakit lambung, penyakit perut ya. Akhirnya menjadi apa? Kanker dan lain sebagainya. Kemudian itu menanggalkan kegelapan kalau kita menjadi anak-anak egois, hanya mementingkan diri sendiri, tanpa memikirkan adiknya, abangnya, tanpa memikirkan orang tuanya. Dia hanya menghabiskan uang dengan jajan, menghabiskan tanpa memikirkan orang tuanya, tanpa bagaimana orang tuanya mencari nafkah setiap hari, bagaimana orang tua mama kita, papa kita untuk mendoakan kita, tapi kita tidak menghormati mereka. Itu namanya keegoisan, mementingkan diri sendiri. Tuhan tidak menginginkan hanya sendiri di dunia ini. Lalu Tuhan menciptakan istri Adam yaitu Hawa, sehingga mereka sempurna. Jadi dalam keluarga juga dihadirkan bapak, mama, kita, anak-anaknya, opung kita, adik kita. Itu adalah keluarga. Jadi tidak ada istilah egois. Kalau kita juga berdoa, jangan hanya berdoa untuk kita diri sendiri, tapi mendoakan orang lain, mendoakan guru kita, mendoakan kakak, abang sekolah minggu,
yang baik hati, setiap saat mendoakan kalian kan. Jadi nggak ada istilah egois mementingkan diri sendiri. Karena itu adalah kegelapan juga. Ibarat kegelapan yang menakutkan ya. Jadi semuanya yang mencari, termasuk mencuri, mencari harta untuk kepentingan atau kepuasan hati kita, itu mencuri. Atau juga melawan orang tua tadi, juga malas makan, egois, itu adalah kejahatan. Berarti kalau kejahatan itu adalah dosa, itu adalah dosa. Jadi semuanya itu yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma terhadap kita juga, kita harus perlengkapi dengan apa? Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Di sana disarankan juga kalau kita membaca firman Tuhan di sana juga, dalam firman ini hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan. Bagaimana kita, kesopanan kita berdoa kepada Tuhan? Bagaimana ketika kita makan, duduk makan? Bagaimana kesopanan kita ketika kita tidur? Jangan asal tidur. Kesopanan kita kalau tamu-tamu datang. Kesopanan kita ketika kita membuka Alkitab atau membuka mata pelajaran kita. Termasuk kesopanan, terutama kesopanan ketika beribadah, berdoa kepada Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Dan perlu kita pelajari bagaimana sopan santun ya. Jangan terlalu kasar kepada mamanya, papi maminya. Jangan terlalu kasar terhadap abang kakaknya, khususnya kepada adik-adiknya. Tapi sopan, karena itu juga adalah ciptaan Tuhan. Sama juga Tuhan menciptakan kita. Bagaimana kalau orang tidak sopan dengan kita, kita juga marah. Begitu juga orang lain, ketika kita tidak sopan, orang tua kita akan marah, abang kita akan marah, orang lain juga akan marah. Tentunya anak sekolah yang minggu yang baik harus menjadi anak yang sopan di hadapan Tuhan. Itu cara kita, cara untuk mengatasi kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan. Itulah menjadi firman Tuhan. Pesan firman Tuhan buat kita. Kita pakai firman Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita, dalam keluarga kita, supaya kita tetap sopan di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan. Lipat tangan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami telah mendengarkan sabda Tuhan yang luar biasa kepada anak-anak sekolah minggu, kepada kami semuanya. Engkau adalah terang bagi kami. Engkau adalah sinar untuk mengatasi kegelapan di dunia ini. Engkau telah menciptakan terang sehingga kami bisa melihat anugerah Tuhan. Dengan terang itu bisa menjadi hidup. Firman Tuhan adalah terang bagi kami. Di dalam firman Tuhan kami juga diajari untuk sopan santun. Diajari kami juga untuk bersemangat dalam kehidupan kami, agar nantinya kehidupan kami menjadi anak-anak yang cerah dan memberikan kecerahan bagi dunia, bagi keluarga kami. Di sekitar kami bisa dengan sukacita, dengan kehadiran kami, dengan kebolehan kami, khususnya orang tua kami, keluarga kami.
Terpujilah Engkau Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita ketemu lagi ke minggu depan. Selamat hari Minggu. Oke, kakak abang sekolah minggu dilanjutkan untuk ibadah kita. Tetap sehat ya. Merdeka. Hah? Merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Gimana Bang? Cukup jelas ya tadi firman Tuhan dari Abang Pendeta. Kalau kita memang diajarkan dalam firman Tuhan untuk saling mengasihi, untuk berbuat baik, untuk tidak egois seperti yang Abang Pendeta bilang tadi. Maka dari itu Bang, aku punya nih satu lagu yang cocok banget untuk merangkum semua firman Tuhan yang tadi Abang Pendeta udah sebutin. Pasti adik-adik tahu Bang yang 9 buah roh itu, yang ada kasih, sukacita, damai sejahtera, itu pasti adik-adik tahu. Bahkan adik-adik balita pun bisa pasti nyanyiin. Ya kan Bang? Oh iya, ada gerakannya nggak sih? Oh ada tentunya. Kita nanti coba bareng-bareng karena setelah ini kita akan menutup ibadah kita ya Bang. Sebelum kita dalam doa, berarti kita harus nyanyi dulu yang lebih semangat, oke? Oke, mari kita nyanyikan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan, semoga kita punya 9 buah roh itu di dalam diri kita ya kan Bang? Iya Kak. Oke, kita mau tutup ibadah kita ya Bang. Kali ini Ibadah kita udah selesai ya? udah selesai Bang. Waduh, kok nggak terasa sih? Udah terasa emang Bang. Cepet banget. Cepet Oke, banget. kita sudah melakukan ibadah dari awal dan sekarang sudah akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengar firman-Mu, apa yang kami dapat pada hari ini dapat menjadi teladan bagi kami semua. Tuhan, kiranya Kau yang selalu memberkati kami, Kau berkati jemaat-jemaat HKBP Celduk, Kau berkati adik-adik sekolah minggu, dan kiranya Kau juga yang bisa memberkati dunia ini. Kiranya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Bapa. Kiranya Kau juga yang selalu memberkati setiap aktivitas kami ke depannya. Terpujilah nama-Mu, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Oh iya Bang, sebelum kita selesai ini videonya, kita harus kasih tahu dulu nih Bang sama adik-adik, jangan lupa untuk kerjakan aktivitasnya ya Bang. Oh iya, benar banget. Jadi di sini kan kakak-kakak sekolah minggu memberikan beberapa aktivitas. Jadi abang, kakak harap adik-adik juga mengerjakannya ya, jangan lupa itu. Lihat aktivitasnya di mana deh Bang? Oh iya, nanti setelah ini, setelah ibadah akan ditampilkan tuh hasilnya untuk melihat aktivitasnya di IG sekolah minggu. Di sini. Oh iya di sini ya. Oke, yang benar di sini nih. @shm HKBP Ciledug. Oke, di situ ya. Tapi sekarang kita mau lihat dulu nih Bang, Oh iya. pakaiannya adik-adik. Oke? Yuk, kita lihat yuk. Sama-sama. Kita Yuk. lihat. Teman, selamat sore. Aktivitas saya hari ini adalah Pagi sampai siang belajar, sore main petak umpet. Terima kasih.
Titus 2 ayat 6. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Demikian juga orang-orang muda, nasihatlah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Tapi buah roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihati mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. 25 ayat 28. Orang yang tak mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Titus 2 ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya bersama Kakak Natalia dan Abang Bram. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.